Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker serviks. Nah, mungkin bisa langsung kita lanjutkan lagi Dokter Wenti mengenai perjalanan penyakit kanker serviks ini seperti apa? Ini kan yang sehat nih ya, masih bagus tadi bentuknya ya, si serviksnya. Nah, ini ketika terjadinya lesi prakanker. Jadi perjalanan lesi prakanker menjadi kanker itu 3 sampai 17 tahun. Memang puluhan tahun ya. Nah, jadi awalnya terjadi diplasia ringan nih, seperti ini bentuknya. Kemudian diplasia sedang. Kalau dilihat ada tanda panah bolak-balik nih. Maksudnya apa? Jadi, ketika dia masih di tahap diplasia ringan atau diplasia sedang, dia bisa balik lagi ke normal, ke bentuk normalnya tadi ya. Karena apa? Karena tadi self limiting disease, dia bisa sembuh sendiri, akhirnya bisa kembali normal lagi. Kalau masih di diplasia sedang, kalau sudah diplasia berat, dia akan sangat beresiko terjadinya karsinoma in situ. Dan untuk balik lagi ke normal atau balik lagi menjadi sehat serviksnya seperti yang normal itu sulit ya. Jadi kalau masih di tahap diplasia sedang, diplasia ringan itu sangat gampang untuk kembali ke yang normal. Nah, ini tahunya dari mana nih pemeriksaannya ini? Bisa dari IVA tadi ya, dari pemeriksaan inspekulo nanti ya. Nah, jadi penting sekali untuk dilakukan screening, pap smear, IVA ya. Nah, ketika dia jadi diplasia berat, bentuknya kan udah seperti itu tuh ya, agak merah lah, ada keluar darah lah, terus tidak bagus lagi bentuknya ya, berubah menjadi karsinoma in situ atau stadium 0. Nah, dari stadium 0 ini berubahlah menjadi kanker serviks. Nanti ada lagi stadium-stadiumnya, ada stadium awal, stadium lanjut ya. Nah, kurang lebih perjalanannya seperti itu. Kalau kita lihat itu gimana nggak bergejala ya, kalau ini kan masih oke bentuk-bentuknya ya, jadi gejalanya masih sangat minim. Ketika dia sudah muncul darah, itulah yang terjadi nanti ada perdarahan, ada nyeri panggul mungkin. Nah, tanda dan gejalanya. Pada lesi prakanker 92% tidak mempunyai gejala. Kalau ada hanya merasa rasa kering di vaginanya saja ya. Kemudian bila menjadi kanker serviks, umumnya gejala yang timbul berupa perdarahan per vagina. Perdarahannya yang di luar masa haid ya, yang kayak dijelaskan Dr. Elsa di awal tadi, bisa karena bisa perdarahan yang di luar masa haid, kemudian perdarahan pada saat senggama, kemudian nyeri panggul ya. Untuk stadium lebih lanjut bisa keluar cairan yang berbau tidak sedap, keputihan yang berbau ya. Karena kan keputihan itu juga suatu fisiologis ya, normal. Tapi kalau sudah berbau tidak sedap, itu harus tanda tanya kenapa ya. Kemudian nyeri panggul, kemudian gangguan berkemih, nyeri di kandung kemih dan rektum ya. Jadi yang sekitar area serviks dan sekitarnya lah yang pertama kali bergejala atau menimbulkan gejala. Jika sudah bermetastase, maka gejala sesuai organ yang terkena ya. Jadi kalau udah bermetastase kemana-mana sesuai metastasenya, misalnya bermetastase ke paru atau ke bagian mana, itu akan menimbulkan gejala sesuai lokasi yang dimetastasekan. Penyakit residip menunjukkan gejala seperti edema tungkai, ya nyeri-nyeri statitik seperti itu. Pada kebanyakan wanita tidak menunjukkan gejala. Jadi sudah bergejala sudah pada stadium lanjut atau pada stadium 2B. Ini tadi ya kurang lebih gejalanya kelenjar getah bening, nyeri saat BAK, keputihan berwarna kuning dan berbau ya, perdarahan abnormal, nyeri saat berhubungan, low back pain, konstipasi atau diare. Jadi kalau diharapkan gejalanya kayak demam-demam itu enggak ya, karena dia bukan menyerang sistemik. Jadi dia menyerangnya ke bagian sekitarnya, lokalnya tadi yang serviks, kemudian menjalar ke sekitarnya, pinggir-pinggir rahimnya ya. Dan itu mengganggu nggak sih dok? Misalnya tadi dikatakan ke paru misalnya, itu mengganggu nggak? Iya jelas, sangat berbahaya karena sudah banyak sekali organ-organ yang terganggu atau organ-organ yang rusak karena kanker tadi, karena sel kankernya yang meluas tadi ya. Jadi bisa terjadi komplikasi ya? Benar sekali. Komplikasi paling tidak diinginkan adalah kematian ya, karena kankernya sudah sangat meluas ya. Oke, faktor resikonya melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun. Kenapa? Otomatis serviks tadi sudah terpapar di usia yang masih sangat muda. Kalau perjalanan lesi prakanker saja 3 sampai 17 tahun, berarti kira-kira umur 30-an dia sangat berisiko terjadinya kanker serviks tadi ya. Kemudian riwayat kanker serviks pada keluarga itu sangat sedikit sebenarnya ya.
paling ada mutasi gennya saja ya. Kelebihan berat badan, lemahnya imunitas, bergonta-ganti pasangan seksual, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang. Ya, untuk kontrasepsi ini sebenarnya ada beberapa kasus, tapi tidak banyak dan penelitiannya juga belum rampung ya. Jadi belum bisa dikatakan bahwa itu bisa menyebabkan, tapi bisa beresiko mungkin ya. Balik lagi ke gangguan di hormonalnya mungkin ya. Kemudian merokok. Nah, merokok ini kenapa? Jadi rokok itu kan banyak sekali zat-zat radikal bebas yang dapat merusak DNA kita atau merusak mutasi gen kita. Akhirnya kalau penelitian terakhir adalah perempuan yang merokok itu 2 kali lipat lebih tinggi resikonya terkena kanker serviks dibandingkan yang tidak. Karena tadi adanya mutasi atau perubahan DNA yang disebabkan radikal bebas pada rokok. Kemudian perawatan organ reproduksi yang salah, higienitas ya, personal hygiene pada alat reproduksi juga mempengaruhi atau berisiko untuk terjadinya kanker serviks. Karena dia kan self-limiting disease ya. Kalau misalnya perawatan organnya salah atau tidak benar, maka self-limiting disease-nya tidak akan bekerja dengan baik nantinya. Stadium kanker ada 0, stadium 1, stadium 2 ya, stadium 3, stadium 4. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Dr. Elsa. Baik, terima kasih Dr. Wenti. Nah, ini kita langsung lanjut saja karena ini semakin menarik sekali mengingat angka kematiannya juga tertinggi nomor 2 di Indonesia. Silakan Dr. Elsa. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kalau untuk kita bahas untuk mendiagnosa seseorang itu sel kanker, apa terkena kanker serviks, sebenarnya udah dijelaskan ya di awal-awal dari gejalanya, dari bentuk-bentukannya, pemeriksaannya seperti itu. Jadi kita lanjut ke fokusnya ke pencegahan kanker leher rahim ya. Sebenarnya sepertinya banyak pemirsa TVRI di rumah tuh yang udah tahu pemeriksaan IVA kayaknya udah digaungkan, udah familiar di telinga seperti itu. Pap smear, IVA seperti itu. Hanya saja kemauan untuk melakukan pemeriksaan atau screening IVA itu yang masih rendah ya, seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya kanker serviks itu kan kita taunya kalau kanker serviks itu dia penyebabnya adalah HPV, Human Papilloma Virus seperti itu ya. Jadi kita mencegah terinfeksinya kita atau mulut rahimnya itu dari virus HPV ini ya. Tadi udah disinggung. Yang pertama tidak berganti-ganti pasangan seksual seperti itu ya. Tidak melakukan hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun ini. Hindari terpapar asap rokok aktif maupun pasif seperti itu. Nah, yang paling harus ditekankan adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan IVA atau pap smear yang hasilnya positif ya. Lalu melakukan HPV atau vaksinasi HPV seperti itu. Tadi udah disinggung juga sama Dr. Wenti, sudah ada vaksinasi HPV. Di Indonesia sendiri, Kemenkes sudah menggerakkan program vaksinasi HPV ini mulai dari 2021 ya. Kita masih baru mulai nih, sedangkan negara-negara maju sebenarnya sudah jauh, tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa terlambat, yang penting sudah mulai digerakkan. Yang dilemanya lagi nih, yang paling sering, program ini sudah sedemikian rupa dibuat oleh pemerintah Kementerian Kesehatan untuk anak SD kelas 5 dan kelas 6. Nah, tetapi para orang, tentunya kalau puskesmas turun itu biasanya kita konfirmasi ke sekolahnya. Besok akan dilakukan vaksinasi HPV ini, kita akan jelaskan dulu ya, kita akan kayak pertemuan dulu sama sekolahnya, karena ini hal baru ya, dari 2021 mulainya vaksinasi HPV ini apa ini. Nanti biasanya programnya akan serentak dengan imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau kita sekolah dulu pernah disuntik di lengan, biasanya akan serentak dengan kelas 1, kelas 2, seperti itu. Nah, dilemanya lagi, banyak orang tua yang menolak anaknya dilakukan vaksinasi HPV, sangat disayangkan. Padahal sudah dilakukan gratis, ada programnya. Dan ini untuk mencegah anak-anak wanita untuk terkena kanker serviks di kemudian hari. Baik itu ada riwayat kanker di keluarganya maupun enggak, seperti itu ya. Jadi sama prinsipnya kayak imunisasi, dia adalah sebagai pencegahan awal. Jadi terbentuk antibodi awal supaya nantinya kalau misalnya virusnya udah masuk, dia sudah ada tentaranya untuk memerangi melawan dari virus-virus HPV ini. Jadi untuk para orang tua di rumah juga kalau belum yakin boleh
menanyakan kepala sekolahnya atau wali kelasnya, ada tidak pihak kesehatan yang bisa saya hubungi untuk untuk mengetahui lebih detail tentang vaksinasi HPV ini. Bukan melulu menolak untuk dilakukan vaksinasi ini, seperti itu ya. Tapi untuk vaksinasi itu tadi ada efek sampingnya nggak dok yang kemudian dirasakan oleh pasien yang melakukan vaksin? Ya, sama seperti imunisasi lainnya, kayak kita vaksin COVID, seperti itu ya. Karena dianya itu disuntik ya di suatu di kulit atau di bagian tubuh. Jadi biasanya dia memang ada efeknya. Tapi tidak semua, tergantung kayak kita COVID lah. Ada yang berefek, ada yang enggak, ada yang ringan, ada yang sedang. Tetapi biasanya udah berjalan 2 tahun ya, 2 tahun program ini, paling dia efek sampingnya itu dia nyeri di bekas suntikan, itu yang pertama. 2, misalnya ada sedikit bengkak di daerah suntikan, itu aja. Demam jarang. Vaksinasi HPV udah kita jalankan di puskesmas, jarang. Yang misalnya biasanya kan wali kelasnya akan nelpon sama puskesmas. Ini kemarin habis vaksin ada 2 orang, 3 orang yang demam, seperti itu. Sangat jarang, paling ada 1, 2. Itu pun mungkin sebelumnya udah ada riwayat flu, batuk, seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk vaksinasi HPV ini. Ya. Baik, dok, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.